Mereka menuduhku terlibat peristiwa G30 SPKI. Bayangkan, G30 SPKI. Dulu pada tahun 60-an namaku cukup dikenal di kalangan Istana Cipanas. Karena aku merintis karir sebagai penari dan penyanyi di Istana Cipanas itu. Bahkan tidak jarang aku diminta untuk bernyanyi di hadapan Presiden Soekarno dan para tamu agung yang berkunjung ke istana. Namun kini jarang sekali orang yang mengenalku. Apalagi anak muda zaman sekarang. Kalau toh aku dikenal orang, pastilah mereka mengenalku sebagai ekstapol. Ya, embel-embel ekstapol terus menghantuiku selama bertahun-tahun. Tahun 1968 aku ditangkap aparat keamanan. Mereka menuduhku terlibat peristiwa G30 SPKI. Bayangkan, G30 SPKI. Padahal aku sama sekali bukan orang partai. Aku hanyalah seorang pegawai dinas pariwisata Cianjur yang aktif menghibur di Istana Cipanas. Yang lebih menyakitkan hati, mereka menangkapku di depan orang tuaku. Dan penangkapan itu tanpa bukti-bukti keterlibatanku dalam kegiatan politik partai terlarang. Lalu tanpa proses pengadilan aku dijebloskan ke dalam penjara. Dan sebelum mendekam di penjara wanita Bukit Duri, Jakarta Selatan, prosesnya cukup panjang. Aku diperiksa di 3 tempat yang berbeda. Pemeriksaan pertamaku dilakukan di Gedung Ampera Cianjur. Hampir 3 minggu aku berada di sana. Senin 19 Januari 1969, aku pun dipindahkan ke CPM Bogor. Seminggu di Bogor, Mbak, ke Guntur. Nah, di Guntur hebat juga, langsung saya dihadapkan seorang mayor, 3 orang overste. Langsung dikasih skema PKI. Lah, bayangin nggak saya dikasih skema PKI, ngerti juga enggak. Udah, terus album saya diambil, buku harian saya dari 65 sampai 68 semua diambil. Nah, di situ saya dikatakan bahasa ini invisible PKI. Yang diselundupkan ke tentara. Ya udahlah, terserah mereka deh. Mereka nggak percaya apa yang terjadi ya. Udah, dari situ saya dibawa ke Bukit Duri. Di Bukit Duri lah saya mengendap 7 tahun. Dan ibu saya sempat stroke waktu rame-rame ada pembuangan ke Plantungan. Untunglah namaku selalu lolos dari daftar tahanan yang akan dipindahkan ke Plantungan, sebuah tempat pengasingan bagi tahanan politik wanita. Aku melalui semua perjalanan sebelum sampai ke Bukit Duri didampingi ayah dan ibu. Derita dan kepedihan tak mungkin bisa aku lalui tanpa dukungan mereka. Malam pertama itu kan karena kaget ya, tidur tempat itu kan malam ngelirik gelutuk itu kan kepala kena besi. Ibu bangun nangis, merangkul kepala saya ke pangkuannya ambil bilang, "Nani, kalau tahu kau bakal dibeginikan oleh orang lain, saya nggak mau melahirkan kau." Terus saya bilang, "Ibu, yang sakit itu bukan ini, di sini," ya bilang. "Andai kata saya PKI aja, saya nggak sakit diginikan. Udah risiko. Walaupun G30 saya tidak tahu, risiko dong saya ditangkap ya. Sebuah langkah itu harus ada tanggung jawabnya. Tapi saya ini nggak ngapa-ngapain, nggak tahu apa-apa, nggak masuk organisasi apa-apa, kok diginiin gitu oleh bangsa sendiri." Ibu baru melepaskanku saat aku dimasukkan ke penjara wanita Bukit Duri. Aku hanya diperiksa oleh beberapa aparat tanpa siksaan. Walaupun aku tidak disiksa, namun hatiku tetap tersiksa. Hatiku tercabik-cabik setiap kali mendengar jeritan, rintihan, ataupun erangan dari para tahanan lain.
di sel kita semua. Sehingga pernah kita Idul Adha ya waktu itu, masa kita itu satu ampar, satu itu apa namanya, satu tikar ya, satu lapangan, tapi nggak boleh nyatu, kan lucu gitu, nggak boleh, karena kita itu harus per blok A, B, C, imamnya satu, tapi kita harus terpisah. Waktu selesai kita mau ciuman nggak boleh, itu nyakitin sekali, gimana ya, itu pengalaman buruk ya, apalagi mendengar kata-kata yang menyakitkan ya dari petugas pertama tuh ya, dan komandan pusat. Bisa waktu itu habis ada pelanggaran, kita semua di sel dan dia dengan lantang bilang bahwa dia akan 7 tahun waktuku harus kuhabiskan di rumah pesakitan itu. Aku menjalaninya dengan